Selamat pagi semua. Selamat pagi Aisyah, Diana, Fernando. Pagi, Kak. Yuk, Pagi, sip, Kak. sip. Nur Septiani sama Zulfa ya. Oke, ini baru berlima yang hadir. Oke, gimana tadi udah ngikutin pretestnya semua? Pretestnya udah ikut semua? Udah, Kak. Lebih mudah ya, gampang-gampang ya, nggak terlalu sulit soalnya. Atau gimana? Ada kesulitan nggak kalau di soalnya? Kira-kira soal nomor berapa yang masih bingung gitu kira-kira? Ya, kita lihat di soal ini. Oh ya, suara saya jelas ya. Mudah-mudahan nggak ada gangguan lagi nih. Saya udah coba ganti ininya, providernya dulu. Oke, kita lihat. Share screen dulu. Nah, jadi kalau soal ini sebenarnya saya put ya. Ya, soal yang pretest ini sebenarnya kita masih ke dualisme partikel gelombang gitu ya. Jadi sebenarnya materinya itu nggak terlalu banyak gitu ya, dualisme partikel gelombang. Cuman ini untuk sekedar melatih kalian bagaimana mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan ini dualisme partikel gelombang gitu ya. Kira-kira ada kesulitan nggak nih kalau kalian lihat soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu, kira-kira yang agak aneh itu soal nomor berapa? Bebas coba sebelum saya ini kan. Nanti saya coba bahas satu-satu, cuman kira-kira mana yang atau kira-kira kendalanya apa gitu ketika kalian mengerjakan soal ini. Ada yang mau usul atau ada yang mau ini? Kak, boleh scroll kayak ke atas nggak? Aku mau lihat soalnya. Oh, sorry. Iya. Soalnya nggak ini ya, kalian nggak, oh ya, sorry. Ini yang pertama tentang radiasi gelombang itu ya. Jadi sebenarnya kemarin itu sebenarnya kita sudah belajar 4 hal ya. Kalau saya ambil gambarannya gini. Kita lihat yang kemarin kita pelajari itu, nah ada ini, ada 4 hal gitu ya. Nah mudah-mudahan kebaca ya nih. Yang pertama tentang radiasi benda hitam, yang kedua tentang dualisme partikel gelombang gitu ya. Nah terus yang ketiga tentang efek fotolistrik, dan yang keempat itu efek Compton. Jadi sebenarnya cuma ini aja materi yang kita bahas, radiasi, gelombang de Broglie itu ya, efek fotolistrik sama efek Compton. Nah kalau dilihat sebenarnya rumus yang digunakan juga nggak terlalu banyak gitu ya. Kita lihat radiasi benda hitam, mungkin masih ingat. Di sini ada tentang radiasi pergeseran wind, di mana lambda itu lebih berbanding terbalik dengan temperatur dan intensitas sebanding dengan suhu pangkat 4. Gitu ya. Terus gelombang de Broglie menyatakan bahwa gelombang punya sifat partikel, partikel punya sifat gelombang. Terus juga efek fotolistrik dan efek Compton, gitu ya. Nah, mungkin kalian supaya lebih benar-benar memahami ke konsep-konsep soal ini. Kemarin ada juga tentang gelombang itu seperti apa, gelombang itu apa aja gitu ya, mulai dari infrared sampai sinar gamma. Terus juga tentang elektron, elektron itu seperti apa gitu ya. Pada dasarnya elektron itu punya massa, punya muatan. Nah, si elektron itu bisa dipercepat dengan diberikan tegangan. Kira-kira seperti itu ya. Ya, kita coba ke soal ya. Saya yakin sih kalian sudah pada ini semua gitu ya. Tinggal bagaimana teknik menghitungnya dan teknik perbandingannya seperti apa gitu ya. Biasanya cuma itu aja sih sebenarnya. Oke. Ini udah ada jawabannya semua ya. Yuk kita coba ya. Nanti kalau ada yang nggak paham langsung kasih tahu aja ya biar saya bisa lebih bisa menjelaskan kira-kira apa yang tidak dipahami. Yuk kita coba soal yang pertama. Nah ini kemarin dari
beberapa tryout beberapa post test saya lihat masih banyak yang mendapatkan yang masih ngitungnya masih salah nih di soal tentang ini nih, tentang intensitas radiasi gitu ya. Intensitas radiasi pada tungku pemanas. Jadi di sini sebenarnya kalian melihat ketika melihat soal ini sebenarnya tentang apa sih gitu ya, yang kita mau pelajari itu atau yang mau kita bahas tentang apa. Ya, kita lihat di sini ada yang namanya intensitas. Oh, berarti kita lihat berhubungan dengan intensitas. Nah, intensitas. Terus ada panjang gelombang. Panjang gelombang. Terus ada foton. Nah, di sini ada foton, itu ya. Pertanyaannya adalah jumlah foton yang mengenai dinding persatuan luas. Ya, kita lihat, kita tahu bahwa foton itu punya energi, itu ya. Energi fotonnya itu sama dengan satu foton. Nah, ini ada yang menuliskan, Pak, rumusnya nggak pakai N, gitu ya. Nah, biasanya saya tuliskan ini adalah H kali F, atau Hc per lambda itu adalah energi untuk satu foton. Hc per lambda itu adalah energi untuk satu foton, gitu ya. Nah, sekarang kalau banyak foton bagaimana, Pak? Oh ya, kalau banyak foton ya kita tinggal kalikan aja. Nah saya namanya energi total, gitu ya. Energi totalnya atau energi yang dipancarkannya itu sama dengan banyaknya foton kita kalikan dengan HF atau sama dengan N Hc per lambda kalau lambdanya diketahui. Nah, sebenarnya ini energi total itu artinya seluruh energi yang dipancarkan dari si sumber, itu ya. Dalam hal ini adalah tungku pemanas. Nah, sebenarnya di sini kita udah bisa langsung membayangkan, di sini saya udah tahu intensitas itu apa sih, gitu ya. Intensitas itu adalah bisa dituliskan sebagai daya persatuan luas. Nah, kalau daya sendiri apa? Daya itu adalah energi persatuan waktu. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini saya gabungkan, intensitas itu apa? Oh, intensitas itu adalah energi persatuan luas, persatuan waktu. Sebenarnya seperti ini, gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini energi intensitas radiasi itu adalah 66,3 watt per meter persegi, gitu ya. Berarti setiap 1 meter persegi itu dia memancarkan 66,3 joule, itu ya. Jadi energi totalnya itu bisa kita bayangkan ini itu adalah sebagai energi totalnya. Energi totalnya 66,3 joule per detik ya. Joule per second, watt itu per second. Nah, sebenarnya kita udah tahu semua nih angka-angkanya, tinggal bagaimana teknik menghitung, dan ini angkanya juga termasuk mudah ya. Kenapa dibikin 66,3? Kita lihat di sini hubungannya adalah energi totalnya kita tahu, N-nya ditanya, Hc tahu, lambda tahu. Nah, berarti kita gunakan yang ini, gitu ya. Ya, tinggal teknik hitungnya aja. Di sini kita lihat energi totalnya itu adalah 66,3. Oke, sama dengan, nah N-nya mau dicari, H kali C. Nah, ini sering muncul ya. Saya selalu mengingatkan kalau H kali C itu berapa sih gitu ya. H kali C itu sama dengan ya. Oke, atau H-nya itu berapa? H itu adalah 6,63. Nah, ini nanti bisa dicoret gitu ya. Dikalikan 10 pangkat min 34. Dikalikan dengan C, C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Dibagi dengan lambda. Nah, lambdanya sudah kita ketahui 600 nano gitu ya. 600 kali 10 pangkat min 9. Nah, tinggal bagaimana mencari N-nya gitu ya. N-nya sama dengan berapa. Nah, sebenarnya di sini kita lihat pangkatnya aja yang penting kita ketahui itu ya. Kita lihat di sini 66,3 dengan 6,63 bisa dicoret. Ini menghasilkan nilai 10 gitu ya. 10. Nah, terus ini pangkat juga kita lihat 00 dengan 10 pangkat min 9 ini jadi 10 pangkat min 7. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini 10 pangkat min 34, ini pangkat 8, ini min 7. Nah, ini sebenarnya bisa kita coret juga gitu ya. 10 pangkat min 34, 10 pangkat 8. Nah, 10 pangkat min 7 ini berarti min 34 dikurangi 15 gitu ya. Min 34 dikurangi 15 itu adalah 19. Nah, ini berarti 10-nya pangkat min 19. Ini pangkat aja gitu ya. Nah, sekarang kita lihat 3 dengan 6. 3 dengan 6 itu adalah 2.
Nah, jadi kita dapatkan N-nya berapa? Oh, N-nya itu sama dengan, nah kita lihat 2 kali 10, 2 kali 10 itu 2 kali 10 dibagi dengan 10 pangkat 10 pangkat min 19. Jadi kita dapatkan ini adalah 2 kali 10 pangkat 20. Ya ini sebenarnya perhitungan tentang jumlah gitu ya. Kita sudah bisa dapatkan nilainya C. Jadi di sini sebenarnya saya mengharapkan kalian bisa membayangkan di sini bahwa energi yang dipancarkannya itu sebanding dengan banyaknya foton. Jadi semakin banyak foton, energinya juga semakin besar. Tapi kalau untuk energi satu foton itu tergantung dengan panjang gelombangnya. Gitu ya. Oke, saya yakin di sini semua jawabannya benar ya. Cuman ini hanya sekedar pemanasan aja supaya kalian bisa berhati-hati dalam menghitung pangkat ya. Soalnya di sini jebakannya ada pangkat 19 gitu ya. Banyak yang terjebak di angka 10 pangkat 19 karena salah ngitung aja gitu ya. Nah, makanya di sini untuk materi ini hitungannya lumayan harus berhati-hati gitu ya. Ya, oke ya, nggak ada masalah ya. Oke, saya coba sekarang kita bahas sampai 10 ini beres, nanti kita sedikit ada trik yang mau saya sampaikan untuk menghitung secara cepat gitu ya. Yuk, kita lihat soal yang kedua. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya, silakan. Kita lihat soal yang kedua. Nah, ini agak menarik nih soalnya nih. Kita lihat. Oke, kita perhatikan. Ya. Nah, ini soalnya menarik gitu ya. Di sini kita lihat ada dua buah bintang. Ada dua buah bintang berjarak yang sama, memiliki luminositas. Luminositas itu kira-kira apa ya, cahaya yang dipancarkannya atau dayanya yang dipancarkannya sama gitu ya. Oke, spektrum bintang memiliki puncak. Jadi bintang pertama ada bintang kedua gitu ya. Jadi kalau digambarkan mungkin seperti ini. Jadi ada dua bintang gitu ya. Dua bintang. Nah, dua bintang ini kita nggak tahu ukurannya berapa gitu ya. Yang pasti di sini dia banyak memancarkan gelombang sebesar 750 nano. Jadi lambda satunya itu adalah 750 nanometer. Sedangkan yang kedua, dia banyak memancarkan gelombang sebesar 375. Nah, sebenarnya di sini kalian sudah bisa mulai membayangkan gitu ya. Kenapa yang ini 750, yang ini 375. Kira-kira udah mulai kebayang nggak? Kalau misalnya di sini punya temperatur, ini saya namakan T1, ini saya namakan T2. Ada yang udah tahu belum kira-kira T1 berbanding T2-nya berapa? Kalau di sini dia memancarkan lambda 750, di sini memancarkan 375, kira-kira berapakah perbandingan T1 banding T2? Dari temperatur si bintang tersebut, tahu nggak kira-kira berapa perbandingannya? Ya, gimana? Nah, di sini kita mencoba mencari hubungan gitu ya. Apa temperatur sama lambda? Oh, temperatur sama lambda itu bagaimana? Berbanding terbalik ya. Temperatur itu sama dengan suatu konstanta atau tetapan Wien dibagi dengan lambda. Artinya temperatur itu berbanding terbalik dengan lambda, seperlambda. Nah, dari sini kita bisa dapatkan kalau dia berbanding terbalik, berarti T1 berbanding T2 itu sama dengan lambda 2 berbanding dengan lambda 1. Lambda 2 berbanding lambda 1. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini perbandingannya enak nih, setengahnya gitu ya. Berarti di sini adalah 375 berbanding dengan 750. Atau 1 banding 2. Itu ya. Nah, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan, maka, nah, di sini kita lihat, 2T1 itu sama dengan T2. Ini kalau kita kasih silang, atau T2 itu sama dengan 2 kali T1, gitu ya. T2 itu sama dengan 2 kali T1, artinya suhu di bintang kedua itu lebih panas dibandingkan dengan bintang pertama. Nah, ini kesimpulan pertama yang bisa kita ambil. Ya, jadi perbandingan temperaturnya dari lambda ini. Nah, sekarang yang ditanya perbandingan jari-jari bintang.
apa hubungannya jari-jari sama temperatur. Nah, di sini kita mulai apa ya kira-kira mau hubungan jari-jari sama temperatur. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada yang disebut dengan luminositas. Luminositas itu apa? Luminositas itu total daya output. Total daya output gitu ya. Artinya kita bisa bayangkan intensitasnya lah, gitu ya. Intensitasnya itu atau dayanya itu sama. Nah, kita lihat di sini artinya apa? Kita lihat di sini intensitas 1 atau intensitas itu apa gitu ya. Saya tuliskan di sini supaya ingat sebelah sini. Intensitas itu kan sama dengan daya persatuan luas. Gitu ya. Intensitas itu sama dengan, nah intensitas itu sebanding dengan suhu pangkat 4. Nah, T pangkat 4. Oke, berarti kesimpulannya maka di sini daya itu apa? Dayanya itu sama dengan A dikalikan dengan E, tetapan Stefan Boltzmann dikalikan T pangkat 4. Nah, ini dayanya, gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan di sini dikatakan bahwa memiliki daya yang sama. Oh, berarti P1 sama dengan P2. Itu ya. Jadi kesimpulannya di sini dayanya sama. Dayanya itu sama. Oh, kalau P itu ini, daya itu adalah P1 sama dengan P2. Nah, maka di sini bisa kita dapatkan bahwa, nah, oke, kita tinggal bandingkan aja gitu ya. P1 ini adalah A dikalikan E dikalikan, atau gini, T pangkat 4 itu sama dengan A E T pangkat 4 gitu ya. Nah, yang membedakan apa? Kalau ini daya ke 1, maka ini adalah A1 dan T1. Kalau ini 2, berarti ini A2 dan T2. T pangkat 4 gitu ya. Ya, sehingga kalau ini tetapan, ini bisa kita coret. Ininya sama, kita anggap sama. Nah, berarti kita lihat sekarang perbandingan temperatur sudah kita dapatkan. Nah, kalau jari-jari dari mana? Nah, kita lihat jari-jari itu apa? Dari luasnya gitu ya. Dari luas itu bisa kita dapatkan jari-jari. A itu sama dengan luas dari apa? Jari-jari lingkaran itu adalah, atau jari-jari bola gitu ya. Kalau kita bayangkan ini adalah sebuah bola, ini adalah 4 VR kuadrat. Nah, jadi di sini bisa saya tuliskan juga A itu sebanding dengan R kuadrat. Berarti ya kalau mau dipanjangin di sini 4V R1 kuadrat, nah dikalikan dengan T1 kuadrat, T1 pangkat 4 itu sama dengan 4V dikalikan dengan R2 kuadrat dikalikan T2 pangkat 4. Nah, sebenarnya dari sini kalian udah mulai kebayang gitu ya. Kira-kira jawabannya berapa? Perbandingan jari-jarinya gitu ya. Di sini R kuadrat, T1 pangkat 4, nih R kuadrat, T kuadrat pangkat 4. Coba kita akarin aja gitu ya. Kita akarin 2 gitu ya. Akar 2 jadi berapa nih? Akan kita dapatkan di sini adalah R1. Nah, T1 pangkat 4 dikuadratin jadi T1 diakarin jadi T1 kuadrat. Ini sama dengan R2 T2 kuadrat. Nah, di sini kita udah bisa dapetin perbandingannya gitu ya. Udah tahu sekarang kira-kira perbandingannya berapa? Ya, R1 berbanding R2 itu sama dengan R1 berbanding T2 berbanding T1 dipangkatin 2. Itu ya. Jadi kita lihat T2 banding T1-nya berapa gitu ya. Kita lihat kalau T1 banding T2 itu 1 banding 2, maka ini adalah sama dengan 2 kuadrat. Itu ya. Sama dengan 2 kuadrat. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah R1 itu sama dengan 4R2. Artinya apa? Bintang ke-1 itu lebih besar 4 kali dibandingkan dengan bintang kedua. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah perbandingannya adalah perbandingan bintang pertama dengan bintang kedua itu adalah R1-nya dibandingkan dengan R2. Oke ya, jadi kira-kira intisarinya seperti itu. Jadi intinya adalah di sini kita tahu perbandingan temperatur, dari lambda ini kita tahu perbandingan temperatur. Nah, terus karena dimiliki daya yang sama, nah maka kita dapatkan intensitas itu sebanding dengan luas atau luas bola itu ya, luas bolanya. Nah, luas bola itu kita bisa dapatin perbandingan jari-jarinya, R-nya.
Itu kira-kira ya. Nah, ini konsep-konsep yang ya kita yang sering gunakan gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Oke, nggak ada masalah ya? Ya, sebelumnya kita lihat dulu. Ini sebenarnya tadi teknik membandingkan gitu ya. Kalau dalam fisika itu teknik membandingkannya seperti apa, kita cari yang hubungannya sama. Yang Pak, hubungan-hubungan. Ya, kenapa? Ya. Bisa nggak kita langsung hafal aja R1 banding R2 itu sama dengan T2 per T1 kuadrat? Boleh, sebenarnya boleh gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau kita menghafalkan itu kadang-kadang suka lupa pada saat ini, pada saat ujian gitu ya. Pada saat ujian kita, ini dari mana ya R-nya gitu ya. Ya, nanti kesimpulannya seperti itu. Sebenarnya ini adalah kesimpulan dari ini, karena dayanya sama gitu ya. Tapi ada juga soal yang menyatakan kadang-kadang dayanya tidak sama. Nah, kalau dayanya tidak sama bagaimana? Misalnya bintang ke-1 dayanya 2 kali bintang kedua, gitu ya. Nah, kalau dayanya 2 kali bintang kedua, nanti ini perbandingannya nggak seperti ini lagi, gitu ya. Karena nanti di sini P1-nya tidak sama dengan P2. Nah, itu ya. Jadi pertama, kalau kita mengingat rumus, kadang-kadang nanti lupa. Terus yang kedua, ini tergantung soal juga. Kalau total daya outputnya pengaruh gitu ya, berapa kalinya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Yuk kita coba ya sekarang soal yang ketiga. Yuk. Untuk mendapatkan gelombang de Broglie sekian-sekian, maka kita harus, nah oke kita lihat. Dipercepat dengan sekian berapa gitu ya. Oke, nah, oke kita lihat di sini ya. Untuk mendapatkan panjang gelombang de Broglie 500, maka elektron perlu dipercepat dengan potensial berapa gitu ya. Jadi ini ada hubungan ya, kemarin kita lihat hubungannya bagaimana sih untuk mendapatkan elektron yang punya panjang gelombang gitu ya. Jadi prinsipnya elektron yang diam itu supaya bergerak diberi tegangan potensial, itu ya, diberi tegangan potensial. Jadi diberi diberi plat yang dikasih beda potensial V plus gitu ya. Karena negatif senang ke positif, maka dia akan bergerak makin lama makin cepat, dan akhirnya sampai di sini dia sekarang punya kecepatan. Punya kecepatan berarti punya massa, punya kecepatan, dan terakhir berarti dia pasti punya momentum. Nah, momentum inilah yang bisa kita tentukan dari gelombang de Broglie-nya, gitu ya. Jadi gelombang de Broglie ini kalau kita tahu momentumnya, maka kita tahu gelombang de Broglie-nya. Jadi sebenarnya ada dua konsep di sini. Yang pertama, momentum itu sama dengan H dibagi lambda, gitu ya. Jadi kalau lambdanya diketahui, maka kita harus tahu, oh kalau 500 nanometer berarti dia harus punya momentum sekian, gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah di sini, dari mana sih dia bisa mampu bergerak, gitu ya. Ini sebenarnya sama kayak benda dijatuhkan, gitu ya. Jadi ada energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Energi potensial berubah menjadi energi kinetik, gitu ya. Kalau benda jatuh itu MGH, energi potensialnya. Nah, kalau muatan diberi tegangan, itu adalah muatannya tersebut dikalikan beda potensial, gitu ya. Oke. Nah, cuman di sini ada yang menarik di sini. Kita tahu di sini energi kinetik itu setengah mv kuadrat, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang biasanya sering ditanyakan itu apa hubungannya antara energi kinetik sama momentum. Nah, momentum itu kan adalah m kali v. Sedangkan energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kira-kira hubungan keduanya ini apa gitu ya? Ini ada mv, ini juga ada mv. Nah, coba kita lihat di sini. Coba kita lihat kalau P itu kan sama dengan M kali V. M kali V. Kalau ini saya kuadratkan, P-nya saya kuadratkan, maka ini jadi M kuadrat, V kuadrat. Gitu ya. Nah, terus kalau ini saya bagi dengan 2M, maka ini juga saya bagi dengan 2M. Gitu ya, biar sama. Ini sama. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini, M kuadrat dibagi 2M habis. Nah, jadi tinggal sisanya adalah setengah MV kuadrat. Nah, setengah MV kuadrat itu apa? Setengah MV kuadrat itu adalah energi kinetik. Nah, jadi sebenarnya kita dapatkan hubungan bahwa ini yang sering muncul gitu ya. Energi kinetik itu bisa kita dapatkan dari kalau momentumnya diketahui tinggal momentum kuadrat dibagi dengan 2M. Ini hasilnya sama. Ini bakal jadi setengah MV kuadrat juga, gitu ya.
Nah, ini apa ya? Yang saya perhatikan nih soal ini sering hubungan ini akan sering muncul. P kuadrat dibagi 2M, gitu ya. Nah, jadi kalau dari sini kita dapatkan gimana? Oh ya, kita coba energi potensialnya itu adalah muatan elektron, saya sebutnya QE, gitu ya, muatan elektron dikalikan beda potensialnya. Nah, energi kinetik itu kan sama dengan P kuadrat per 2M. P kuadrat per 2M. Nah, sehingga dari sini kita sudah dapat ini, untuk mencari P-nya akan kita dapatkan P itu sama dengan, ini kalau kali silang, 2M dikalikan QE, dikalikan dengan V. V itu tegangan, gitu ya. Nah, karena ini kuadrat, maka ini adalah diakarin. Nah, oke, kira-kira itu mencari momentumnya, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau sekarang dicari berapa energi potensialnya, jadi tujuannya adalah mencari V di sini. Nah, kita gabungkan aja kedua ini, gitu ya. Kedua ini, P-nya kita masukkan ke sini. Kita dapatkan sekarang, ya, jadi akar 2M QE dikalikan V itu sama dengan H dibagi lambda. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya cuma ini aja, dari sini bisa kita dapatkan tegangannya, gitu ya. Cuman saya perhatikan di sini banyak yang sering kesalahannya dalam menghitungnya, gitu ya. Karena ini kita akar, terus bilangannya juga pangkatnya besar, gitu ya. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Mungkin ini ada sedikit triknya, saya ajarin sedikit. Yuk kita coba di sini. Kalau ini akar, di sini ini, maka kita kuadratkan aja, gitu ya. Jadi kalau di sini ini kita kuadratkan 2M QE dikalikan V itu sama dengan H kuadrat atau dibagi dengan lambda kuadrat. Nah, kira-kira seperti itu, lambda kuadrat. Ya, kalau kita masukkan angkanya akan kita dapatkan di sini adalah 2. Nah, massa elektron itu berapa? Massa elektron jangan lupa ya, 9 kali 10 pangkat min 31. Dikalikan muatan elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, ini juga biasanya sering dilupakan, gitu ya. Nah, dikalikan dengan V yang mau kita cari, sama dengan H. H itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 dibagi lambdanya adalah 500 ya. Coba kita, lambdanya 500 nanometer. Oke, berarti lambdanya itu adalah 500 nanometer. Ininya lambdanya adalah 500 nanometer. 500 nanometer itu bisa saya tuliskan 5 kali 10 pangkat min 7 meter ya. 500 kali 10 pangkat min 9 jadi 5 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini kita kuadratkan hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini, gitu ya. Nah, kalau udah melihat seperti ini biasanya kita bingung, waduh ini gimana ngitungnya, gitu ya, karena pangkat-pangkatnya agak sulit. Oke, bagaimana mencari V-nya, gitu ya. Ini harus dikuadratkan dulu dan sebagainya. Oke, kita coba aja, gitu ya. Ini sebenarnya melatih daya ini kalian, gitu ya, daya menghitung kalian, kemampuan melihat angka di sini. Jadi kita lihat 6,63 dibagi 5, gitu ya. Kalau saya sih kadang-kadang pendekatan aja, gitu ya. 10 pangkat min 34 dengan min 7, ini saya coret. Ini jadi min berapa? 34 dengan 27, min 27 ya. 10 pangkat min 27. 10 pangkat min 27, ininya min 34. Nah, kalau 6,63 dibagi 5, 6,63 dibagi 5 itu sekitar berapa? Nah, kita nggak usah ikut angka pastinya, gitu ya. Saya bulatkan jadi 6,65 lah, gitu ya. 6,65 dibagi 5. 6,65 dibagi 5. 1,3. Iya, nah itu jadi kita anggap ini 1,3 aja lah biar enak ngitungnya, gitu ya. 1,3 kali 10 pangkat min 27, ininya sekian, gitu ya. Nah, ini 2,9 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, sekarang kita lihat min 31 dengan min 19. Min 31 dengan 19 berapa? Min 50 ya. Min 31 ini adalah 10 pangkat min 50. Nah, sekarang kalau kita lihat angkanya ini jadi, kalau diangkain ini jadi
2 kali 9, ini adalah 18, gitu ya. Yang gampang aja dulu kita lihat, ini dikalikan 1,6, gitu ya. Dikalikan 10 pangkat min 50. Nah, sedangkan yang ini adalah dikuadratin 1,3 dikuadratin dikalikan dengan 10 pangkat min 27, ini adalah pangkat min 54. Nah, gitu ya. Min 54 min 54. Nah, jadi min 50 sama min 54-nya bisa kita coret. Ini adalah pangkat 10 pangkat min 4. Nah, ini adalah V-nya di sini ya, jangan lupa V-nya. Nah, oke, dikalikan segini itu ya. Jadi V-nya itu berapa? V-nya itu sekitar V-nya itu sama dengan 1,3 dikalikan 1,3 dibagi dengan 18 dibagi dengan 1,6 gitu ya, dikalikan 10 pangkat min 4. Ada yang tahu kira-kira angkanya yang mana di sini? Coba kita. Nah, 2 mikrovolt, 6 mikrovolt atau berapa gitu ya. Gimana? Ada yang bisa ngitung ini? Biasanya kalau kalian dapetin angka seperti ini, apa yang kalian lakukan? 1,3, 1,3, 1,8. Ini jawabannya kalau dihitung itu 1,3 dikuadratin itu sekitar 1,69 gitu ya. 1,69. Jadi kalau misalnya dihitung ini 1,3 dikalikan 1,3 itu 13 kuadrat lah ya. 13 kuadrat itu kan 169. 169 dengan 169 berarti kita dapatin sekitar 1/18 gitu ya. Ini kalau misalnya ini teknik aja, hanya sekedar pendekatan gitu ya. Ini jadi 1,69, ini ada ini ya sekitar 1, sekian lah gitu ya. 1, sekian dibagi 18. Ya kalau mau ini kita dekatin, ini mendekati gitu ya. 1/20 lah gitu ya. Kalau misalnya ini kita coba dekatin 1/20. Nah, kalau ini jadiin 20 ya. 20, tapi ini sebenarnya lebih kecil lagi. Dikalikan 10 pangkat min 4. 1/20 itu kan 0,5 gitu ya. 0,5 kali 10 pangkat min 4. Atau di sini nah, di sini berapa mikrovolt gitu ya. Jadi kalau di mikrovolt, mikro itu artinya 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 4, 1,3, 18. 1,3 dibagi 2. Ya, kita ambil yang mendekati angka ini nih. Berapa angkanya? Sebentar, saya minta bantuan kalkulator dulu ya. 1,3 dikalikan 1,3 dibagi dengan 18, saya bagi lagi dengan 1,6. Oh ya, sorry, salah hitung. 0,058 itu ya. Oke, jadi ini bukan 05, 0058. Coba saya tuliskan di sini. Bentar, saya hapus dulu. Seper-20 itu bukan 05 ya, tapi 005. Nah, gitu ya, saya tadi salah ngitung. Ini adalah 0,05 kali 10 pangkat min 4. Atau kalau mau dihitung ini mendekati 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini kan nggak ada gitu ya, yang mendekati itu cuman angka 6 ini. Nah, seperti itu. Ini kalau teknik penghitung aja, itu ya, kalau teknik menghitungnya berarti perkiraan kita itu yang paling mendekati 5 mikro. 5 mikro itu adalah 6 mikrovolt. Kira-kira seperti itu ya cara ngitungnya. Kalau kalian males ngitung pangkatnya gitu ya. Ini 1, ini 0, ya kalau ngepasnya itu di sini adalah 0,0 tadi berapa? 0,059 ya.
kalau dihitungkan gitu ya. Oke. Ini ya, ini nanti ada satu trik untuk menghitung angka ini supaya lebih mudah gitu ya. Ini sekitar 1, berapa dan sebagainya. Tapi ini kita anggap mendekati 6 kali 10 pangkat min 6 itu ya. Ini hanya tekniknya aja, pendekatan. Oke, 5,9 kali 10 pangkat nih kalau dikalikan ini gitu ya. Oke, 6 mikrovolt. Yuk kita coba lagi. Jadi prinsipnya sama ya tadi. Jadi bagaimana kita bisa menghitung tegangan kalau ininya diketahui, itu ya, panjang gelombangnya. Jadi di sini ada hubungan antara panjang gelombang dengan lambda. Nah, lambdanya itu diperoleh dari momentum. Momentumnya diperoleh dari energi potensial dan energi kinetik. Ya kalau pakai rumus yang kemarin juga boleh gitu ya. Lambda sama dengan ini. Prinsipnya sama sih sebenarnya dari ini. Ini cuman fokusnya di teknik ngitungnya aja. Oke, kita coba ya yang soal berikutnya. Soal berikutnya tentang, ini kita lihat, saya langsung aja di sini gitu ya. Hasil eksperimen efek Compton yaitu, kita lihat di sini. Nah, saya perbesar aja ya biar kelihatan. Oke. Nah, hasil eksperimen efek Compton adalah mendukung pandangan bahwa, nah efek Compton itu kan kira-kira tentang tumbukan foton dengan elektron. Foton dengan elektron. Nah, sedangkan foton itu adalah cahaya. Nah, cahaya itu bisa menggerakkan atau menggerakkan, menumbuk elektron. Artinya cahaya itu mempunyai sifat momentum. Itu ya. Di sini kita lihat mendukung bahwa pandangan cahaya itu bersifat partikel. Artinya cahaya itu punya momentum. Kalau cahaya adalah gelombang, enggak gitu ya. Karena cahaya memang dianggap sebagai gelombang. Awalnya dianggap sebagai gelombang. Cahaya tidak memiliki momentum, justru cahaya punya gitu ya. Nah, kemarin analoginya gini, batu saya sorot dengan senter, apakah batunya terpental atau enggak gitu ya. Oke. Terus yang keempat adalah menunjukkan intensitas terkait dengan amplitudo. Nah, di sini hati-hati. Intensitas itu menyatakan jumlahnya foton, banyaknya foton itu ya. Semakin banyak foton berarti intensitasnya semakin besar, bukan dengan amplitudo. Terus yang ke ini juga bukan, karena frekuensi cahaya itu terkait dengan energi, bukan dengan jumlahnya. Intensitas itu jumlah foton, frekuensi itu adalah energi foton. Itu ya. Ini konsep dari efek Compton itu kira-kira seperti itu. Ya tidak saya ini kan ya. Oke, kita lihat dulu soal berikutnya. Nah, ini tentang Compton gitu ya. Cuman di sini diketahui sudut hamburnya adalah 150 derajat. Panjang gelombang Compton yang terhambur adalah, nah sebenarnya gini, kalau kalian sudah terbiasa mengerjakan soal ini, soal-soal yang berhubungan dengan Compton, kalian pasti tahu langsung jawabannya A. Tanpa menghitung kalian tahu pasti jawabannya A itu ya. Alasannya kenapa? Yuk kita lihat di sini. Alasannya kenapa sih saya bisa langsung ngambil kesimpulan ini adalah A itu ya. Nah, kalau perhitungan itu untuk memastikan aja gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi kemarin kita lihat di sini hamburan Compton itu lambda gitu ya. Sebenarnya hamburan Compton itu menunjukkan bahwa ada selisih lambda atau ada perubahan panjang gelombang gitu ya, yang tergantung dengan sudutnya. Nah, tergantung dengan sudut hamburnya. Sebesar berapa? 1 dikurangi cos theta. Nah, tergantung dengan ininya. Nah, di sininya apa? Di sininya adalah H dibagi dengan M kali C. Gitu ya. Ada yang menuliskan ini adalah lambda 2 min lambda 1 atau apa gitu ya, bebas sebenarnya. Cuman pengertiannya adalah gelombang yang dihamburkan itu akan berubah
akan bertambah panjang. Nah, sebesar delta lambda. Jadi kita lihat sebenarnya delta lambdanya berapa sih kalau dia terhamburnya 150 derajat gitu ya. Artinya kalau misalnya si elektron ini bergerak ke sana, sekarang terhambur 150 derajat. 150 derajat itu kira-kira ke sana gitu ya. Atau gelombangnya. Jadi mula-mula gelombangnya ke sini. Nah, sekarang dia terhambur 150 derajat. Begitu mengenai elektron, maka gelombangnya terhambur 150 derajat. Nah, kira-kira ini lambda aksennya gitu ya. Ini lambda mula-mula, ini lambda aksennya. Nah, dia terhambur sebesar 150 derajat. Ininya adalah 150 derajat. Nah, sebenarnya tinggal masukin angkanya aja gitu ya. Di sini kita lihat, di sini H, ini akan sering muncul, makanya kemarin kalau masih ingat, H dibagi MC itu berapa sih? Ada yang tahu? H dibagi MC? H dibagi MC, M kali C. H dibagi M kali C. Biasanya saya tuliskan di sini supaya nggak bingung ya. H dibagi M kali C. Ini sering muncul. Jadi kita lihat H itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 dibagi dengan M-nya itu adalah massa elektron itu 9 kali 10 pangkat min 31 dikalikan kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya adalah 6,63, 9 dibagi ini adalah 27, gitu ya. Nah, kalau pangkatnya berapa? Pangkatnya min 34 dengan min 31 itu kan min 3. Min 3 dengan min 8 berarti min 3 min 8 berarti ini adalah 10 pangkat min 11 gitu ya. Oke, jadi kalau masih ingat ini berapa sih angkanya gitu ya. Ini sekitar 0,24 kali 10 pangkat min 11. Gitu ya. Oke, jadi di sini kita bisa masukkan, oh ini tuh angkanya itu 0,24 kali 10 pangkat min 11. 1 dikurangi. Nah, ada lagi di sini cos theta. Cos theta itu berapa sih? Cos theta itu berapa? Kita lihat di sini. Cos theta itu bernilai, saya tuliskan di sini. Cos theta itu adalah atau cos 150 itu berapa gitu ya? Cos 150 derajat itu kan sama dengan minus setengah akar 3. Minus setengah akar 3. Nah, kadang-kadang kita cuma tahunya minus setengah akar 3, tapi akar 3 sendiri berapa gitu ya? Akar 3 sendiri itu adalah 1,7 sekian gitu ya. Jadi kalau ini jadikan desimal, min setengah kali 1,7 itu sekitar min 0,86 lah kalau misalnya mau dibulatkan 0,86 itu ya. Kalau mau dibulatkan. Berarti di sini 1 min dikalikan dengan min 0,86. Nah, ini cos theta-nya gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan ini sama dengan 0,24 dikalikan 10 pangkat min 11 dikalikan dengan 1 plus 0,86. 1,086 itu ya. Oke. Nah, ini kira-kira angka yang mendekati berapa gitu ya. Angka mendekati ini adalah sekitar 24 kali 1,086 kita anggap aja 2 gitu ya. Kemudian kan 0,24 dikalikan 2 itu 0,48. Itu aslinya itu sebenarnya kalau kita hitung itu adalah 0,4. Kalau mau dibulatin jadi 2 ya. Ini saya pendekatannya ini kita anggaplah 2 lah supaya nggak pusing gitu ya. Ini kita anggap 0,48 gitu ya. Kalau ini 0,48 kali 10 pangkat min 11. Nah, cuma di sini satuannya dalam nano. Kalau dalam nano, ini kita jadikan 10 pangkat min 9. Nah, kalau 10 pangkat min 9 itu berapa? Berarti ini kita bagi lagi dengan 100 gitu ya. Berarti ini adalah 0,0048. Nah, jadi sebenarnya kita lihat di sini pertambahan panjangnya adalah 0,0048. Kalau mula-mula 0,4 nano, itu ya, maka sekarang lambda aksennya sekarang menjadi berapa? Lambda aksennya sekarang menjadi 0,4 nano, itu ya, ditambah dengan 0,0048, gitu ya. Atau kita dapatkan di sini adalah 0,4048
ya. Kalau mau dianggap 2 ya, ini tadi saya pendekatannya mendekati 2. Jadi kita lihat di sini jawabannya adalah yang A. Nah, kenapa saya nggak ambil yang B, yang C, yang D, sama yang E, gitu ya? Karena kita lihat, sebenarnya kalau kita hitung, delta lambda itu pasti ukurannya itu sekitar 10 pangkat min 11. Min 11 gitu ya. Atau ini sekitar 1/100 nano. Jadi kecil sekali gitu ya. Jadi pertambahan panjangnya itu 1/100 nano. Nggak bakal bertambah 1 nano, 2 nano, 3 nano, enggak gitu ya. 1/100 nano. Jadi kalau misalnya asalnya 0,4, dia nggak mungkin jadi 0,5. Kalau 0,5 kan nambah 0,1 nano gitu ya. Nah ini enggak, ini angkanya kecil sekali. Jadi kita lihat pasti penambahannya juga sedikit gitu ya. Jadi nggak jadi 0,5, 0,6, 0, ini karena ini terlalu jauh nilai pendekatannya. Angkanya itu kecil sekali gitu ya. Nah, itu kira-kira gambarannya. 0,24 kali min 11 berarti 0,00. Nah, tadi kita lihat 0,0048 gitu ya. Atau ini mungkin bukan 1/100 nano, malah 1/1000 nano. Nah, 4,8 kali 10 pangkat ini adalah 1/1000 nano. Gitu ya. Jadi angkanya kecil sekali. Nah, di sini kalian bisa langsung prediksi gitu ya, angkanya sekitar yang A. Tapi kalau mau pakai perhitungan juga nggak masalah, gitu ya. Oke, ya, oke, kita coba lagi ya. Mudah-mudahan ini nanti soal kedua, soal tes kedua juga sama, model-modelnya gini, cuman diharapkan kalian sudah terbiasa, gitu ya. Jadi lebih lancar mengerjakan soal ini. Nah, oke, sekarang kita lihat jika gelombang frekuensi sekian mempunyai energi ambang sekian, maka energi kinetiknya berapa? Nah, di sini kita sudah mulai ganti topik sebenarnya. Karena di sini kita berhubungan dengan energi ambang. Energi ambang gitu ya. Energi ambang itu yang berhubungan dengan efek fotolistrik. Jadi energi ambang itu yang berhubungan dengan efek fotolistrik. Oh ya, ini pangkatnya kayaknya. Oke, kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat di sini begitu ngedengar efek fotolistrik, apa yang kebayang sama kita gitu ya? Ya kita kebayangnya adalah energi foton itu digunakan untuk kabur, untuk lepas dari logam W, dan untuk lari, energi kinetik gitu ya. Di sini dikatakan jika gelombang frekuensi 10 pangkat 16. Nah, berarti ada gelombang yang frekuensinya 10 pangkat 16 itu adalah apa? Itu adalah foton gitu ya. Dijatuhkan pada logam yang punya energi ambang. Nah, energi ambang itu apa? Energi ambang itu adalah inilah yang disebut dengan W, energi untuk keluar dari logam. Nah, sekarang energi kinetiknya berapa gitu ya. Jadi kalau di sini kan kita tahu energi fotonnya itu tergantung sama frekuensi. Energi foton itu tergantung sama frekuensi H dikalikan F gitu ya. Energi fotonnya adalah H kali F. Nah, sedangkan di sini energi ambangnya katanya 2/3 kali energi gelombang tersebut, energi foton ini. Berarti sekarang kita dapatkan W-nya itu sama dengan 2/3 dari si energi foton. Atau sama dengan 2/3 H kali F, gitu ya. Nah, sekarang kalian bisa langsung tahu kira-kira energi kinetiknya berapa. Oke, kalau kita lihat di sini ini adalah H kali F, sedangkan W-nya adalah 2/3 dari H kali F, ditambah dengan energi kinetik, gitu ya. Maka kita dapatkan energi kinetiknya sama dengan ini 1 dikurangi 2/3. Berarti ini adalah 1/3 H kali F. 1/3 dari, nah H-nya itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34. Nah ini H-nya dikalikan dengan frekuensinya. Frekuensinya itu adalah 10 pangkat 16. Ya kalau dari angka sih kayaknya yang 2,2 ya. Kalau ini kita coret ini adalah 2,2. Kalau pangkatnya, nah mungkin ini pangkatnya ada sedikit salah ya. Harusnya kita lihat 2,2, ini 10 pangkat min 34, ini 10 pangkat 16, ini adalah 10 pangkat 34, min 18 ya. Ya harusnya pangkat min 18 mungkin ya. Cuman kalau dari angka sih 2,2. Oke, ini mungkin nih pangkatnya ini harusnya 18 gitu ya. 2,2 kali 10 pangkat.
Oke ya, jadi ini sebenarnya kuncinya ini aja sih sebenarnya tentang efek fotolistrik. Yuk, kita lanjut lagi. Kita coba sekarang. Nah, ini juga soal berikutnya masih tentang efek fotolistrik gitu ya. Cuman di sini yang ditanyakan adalah panjang ada tegangan potensial stopper gitu ya, ada penghenti. Berapakah tegangan untuk menghentikan? Nah, jadi kita lihat di sini tegangan untuk menghentikannya itu kira-kira bisa bayangkan seperti ini. Nah, oke, kita lihat. Nah, kira-kira kan percobaan fotolistrik itu menggunakan elektron gitu ya. Ini ada elektron, ada logam. Nah, disinari oleh ada elektron disinari oleh gelombang atau dia punya energi foton. Nah, energi fotonnya dipakai untuk si elektron itu keluar dari logam dan kemudian dia kabur gitu ya. Jadi dipakai untuk keluar itu perlu energi namanya energi ambang atau ada juga fungsi kerja, dan dia untuk lari energi kinetik. Itu ya. Nah, bagaimana andai kata kita bayangkan ada elektron yang sudah bisa lari, itu ya. Bagaimana kita menghentikan supaya si elektron ini diam. Jadi jangan bergerak gitu ya, atau artinya tidak nyampe, tidak atau berhenti. Nah, di sini kita pasang lagi aja kalau kita biarkan tadi si elektronnya akan menimbulkan arus gitu ya. Jadi di sini kalau kita berikan plat, maka dia akan bergerak ke sini, si elektron ini akan menggerakkan si jarum ampermeter ini. Jadi si jarum ampermeter ini akan bergerak gitu ya. Nah, kalau dia bergerak, berarti itu menunjukkan bahwa ada elektron yang nyampe ke sini gitu ya, yang mengalir ke sini. Jadi si elektronnya itu lagi bergerak. Nah, bagaimana caranya supaya si elektron itu tidak bergerak atau tidak nyampe ke plat ini? Nah, maka di sini kita gunakan yang disebut dengan potensial stopper. Potensial stopper itu artinya kita di sini berikan tegangan. Di sini kita berikan tegangan, elektron itu kan negatif, kita berikan tegangan negatif di sini. Nah, negatif, di sini diberikan tegangan negatif, di sini diberikan potensi, gitu ya. Ini besarnya bisa berubah. Inilah yang disebut sebagai potensial stopper. Nah, kenapa dia sebutnya potensial stopper? Kira-kira gini. Jadi ketika dia datang, kita perbesar aja tegangan ini. Nah, negatif ketemu negatif kan akan berhenti gitu ya. Jadi ketika tegangannya besar, maka di sini akan berhenti. Elektronnya tidak nyampe. Nah, itu akan diketahui dari ampermeternya menunjukkan angka 0. Kalau ampermeternya menunjukkan angka 0, berarti dia tidak nyampe lagi ke sini. Atau kita sebut ini adalah potensial stoppernya. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana mencari potensial stoppernya? Potensial stopper ini kita bisa dapatkan dari sini. Dari kalau misalnya, yang saya tuliskan dulu. Kalau misalnya potensial stoppernya itu adalah potensial stopnya itu adalah 0,625 volt gitu ya. Nah, ini volt. Maka sebenarnya dia berusaha menahan si elektron yang punya energi kinetik berapa. Nah, sekarang kita lihat energi kinetiknya itu harus sama dengan muatan elektronnya gitu ya. Jadi kalau potensial stopper ini bisa dikatakan berapa energinya gitu ya. Kalau dia elektron dikasih 0,625 volt itu energinya berapa? Oke, kita lihat bagaimana merubah volt menjadi joule. Nah, di sini kita dapatkan maka energi potensial itu sama dengan energi kinetik gitu ya. Jadi sebenarnya energi kinetiknya itu sekarang di stop dengan energi potensial. Nah, energi potensial itu adalah muatan elektron, Q elektron dikalikan dengan V. Nah, inilah V stopnya, V stoppernya gitu ya. Nah, ini akan sama dengan energi kinetik si elektron. Nah, kita lihat di sini berapakah energi kinetiknya kalau dikasih 0,625. Oke, kita dapatkan di sini adalah
energi elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Itu adalah muatan elektron dikalikan dengan 0,625. 0,625. Nah, itu sama dengan energi kinetiknya, gitu ya. Nah, kemarin banyak juga ada yang mengeluhkan, waduh Pak, ini ngitungnya gimana nih? Karena ini kita malas ngitung koma-koma. Oke, kalau ini kita bayangkan kenapa kok dibikinnya 0,625 gitu ya. Nah, ini kita coba bayangkan kenapa sih 0,625. Oke. Coba kita lihat di sini 0,625 itu sebenarnya bisa didekati dengan pecahan sebesar 5/8. 5/8. 625 dibagi ini, kita bagi 25, coba kalian hitung, nanti ini akan jadi 5/8. Nah, kalau 5/8 ini jadi lebih mudah ngitungnya. Jadi akan kita dapatkan 1,6 dikalikan dengan 5/8, akan kita dapatkan jadi 1,6 kita kalikan dengan 5/8 kali 10 pangkat min 19 gitu ya. Jadi akan kita dapatkan ini 1,6 dibagi dengan 8 dibagi dengan 8 itu adalah 0,2. 0,2 kali 5 itu sama dengan 1 gitu ya. Oke, jadi ini sama dengan jawabannya adalah 10 pangkat min 19. Atau bisa kita bayangkan si elektron itu supaya bergerak itu dia punya energi sebesar 1 atau 10 pangkat min 19 gitu ya. Jadi kalau digambarkan di sini saya perkecil. Nah, 10 pangkat min 19 itu adalah energi kinetiknya nih. Yang ini. Energi kinetik ini adalah 10 pangkat min 19. Nah, kita udah tahu ini adalah 10 pangkat min 19. Dari sini, itu ya, dari stoppernya. Nah, selanjutnya kita lihat, yang kedua di sini adalah tidak ada elektron yang disinari dengan gelombang di atas 500 meter. Jadi kalau dikasih energi foton 500 nanometer, nah tidak ada elektron yang keluar, tidak ada energi, maksudnya tidak ada elektron yang bisa kabur gitu ya. Jadi kita lihat sebenarnya 500 itu hanya untuk melepaskan si elektronnya saja. Jadi kalau dia kasih 500, maka si elektronnya keluar, tapi tidak bisa nyampe ke sini, gitu ya. Artinya kalau dikasih 500 itu dia hanya digunakan untuk keluar saja, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan gini, kalau dia dikasih lambdanya 500, kalau lambdanya 500 nanometer, maka si energi gelombang ini hanya digunakan untuk kabur saja. Berarti energi fotonnya ini digunakan untuk W-nya saja, gitu ya, atau untuk lepas saja. Tidak ada yang, maksudnya keluar itu tidak bisa yang lari, gitu ya. Dia hanya bisa lepas saja. Nah, berarti di sini kita tahu, oh berarti W-nya berapa sih, gitu ya, dari sini. Lambdanya dari 500 nanometer. Berarti kalau kita cari di sini, Hc per lambda itu sama dengan W. Oke, kita hitung, Hc-nya itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34. Ini juga sebenarnya akan sering muncul ya. Jadi saya biasanya bulatkan ini jadi 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambda. Lambdanya 500 nano. 500 kali 10 pangkat min 9. Nah sebenarnya kalau kalian terbiasa ini kita dapatkan berapa gitu ya. 6,63 dikalikan 3 itu adalah 20. 20 kali 10 pangkat min 34 dengan 8 ini adalah min 26. Min 26 ya. Atau biasanya sih saya bulatkan ini jadi 2. Ya nggak apa-apa, ini 20 juga nggak apa-apa. Kita bikin 20 kali 10 pangkat min 26. Nah ini 500 dengan min 9 jadi 10 pangkat min 7. Gitu ya. Jadi nanti kita dapatkan angkanya adalah 20 kali dibagi 5. 20 dibagi 5 dikalikan dengan 10. Nah ini min 26 dengan min 7 itu adalah min 19. Berarti ini sebesar 20 bagi 5 itu adalah 4. 4 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, jadi sebenarnya kata kuncinya adalah pertama kita cari energi kinetik ini, potensial stoppernya kita bisa tahu energi kinetiknya. Nah, terus dari sini kita bisa tahu berapa energi ambangnya. Itu ya, energi ambangnya ternyata 4 kali 10 pangkat 19. Oh, berarti ini W-nya nih. W-nya itu sama dengan sekian. Berarti ini adalah 4 kali 10 pangkat min 19. Berarti sebenarnya energi foton yang diperlukannya berapa gitu ya. Energi foton yang diperlukannya itu adalah 4 tambah 1. Oh berarti 5.
Nah, dari sinilah baru kita lanjutkan. Kalau energinya sebesar 5 kali 10 pangkat min 19 itu kira-kira lambdanya berapa? Gitu ya. Oke, kita dapatkan. Jadi kalau misalnya kita tahu energi fotonnya itu sekarang perlu berapa gitu ya, maka energi foton yang diperlukan itu, energi fotonnya itu sama dengan W ditambah energi kinetik gitu ya. Tadi W-nya itu adalah 4 tambah 1. Ini 4 kali 10 pangkat min 19 tambah 1 kali 10 pangkat min 19. Ini ditambah ya. Oke, ditambah 1. Ditambah 1 kali 10 pangkat min 19. Jadi energinya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 19. Nah, kalau energinya sekian, itu lambdanya harus berapa? Gitu ya. Oke, kalau ini coba. Saya selalu ini ya, HC per lambda ini sering muncul, atau H kali C itu akan sering muncul. Gitu ya. Kalau saya tuliskan di sini HC per lambda, itu sama dengan ini, 5 kali 10 pangkat min 19. Nah, dari sinilah lambdanya tahu. Gitu ya. Nah, gimana cara ngitungnya? Coba kita lihat. H kali C itu berapa? H kali C itu adalah 2 kali 10 pangkat min 25. Dibagi dengan lambda, sehingga dia menghasilkan 5 kali 10 pangkat min 19. H kali C-nya ya, saya langsung nih. H kali C-nya. Karena ini akan sering muncul, makanya angka-angka yang sering muncul supaya saya nggak ngitung lagi, saya tuliskan seperti ini. Gitu ya. Oke, kita lihat sekarang. Kalian sudah kira-kira tahu nih angkanya berapa ya, lihat dari pecahannya aja gitu ya. Akan kita dapatkan di sini adalah 2/5, maka lambda itu sama dengan 2/5 kali 10 pangkat min 25 dengan min 19 itu adalah min berapa? Min 6 ya. Min 25 dengan ya. Min 25 dibagi min 19 min 6. 2/5. Nah, 2/5. 2/5 itu kan sama dengan 0,4. 0,4 kali 10 pangkat min 6 meter. Atau kalau dijadikan apa di situ dijadikan nano ya. Nah, kalau dijadikan nano ini sama dengan 0,4 kali 1000 aja. Berarti ini adalah 400 kali 10 pangkat min 9 nanometer. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sebenarnya di sini ada dua hal yang perlu kita pahami. Ada yang pertama adalah bagaimana menentukan energi kinetiknya dari potensial stopper. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menentukan energi ambangnya dari gelombang yang diberikan, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah menggabungkannya sehingga kita dapatkan energi fotonnya. Kira-kira seperti itu konsepnya. Itu ya. Ya, oke. Ada yang masih belum paham nggak ini sebelum ini? Energi stoppernya berapa dan sebagainya, gitu ya. Oke. Kalau enggak, saya coba habisin dulu ini semua materinya ya. Karena ini soalnya bagus nih, banyak variasinya. Ada 3 soal lagi. Oke, kita coba ya. Kita coba di sini new. Nah, ini juga sama, ada gelombang ambang dan sebagainya, pasti hubungannya sama fotolistrik. Nah, jadi kita ini pasti masih fotolistrik gitu ya. Cuman bikin ngerubah-rubah dikit lah gitu ya. Soalnya itu cuma divariasiin aja, tapi prinsipnya adalah efek fotolistrik. Ya, kita lihat di sini. Panjang gelombang ambang sebuah logam adalah lambda. Oh, berarti di sini panjang gelombang ambang. Gelombang ambang itu menunjukkan bahwa, nah di sini kita lihat panjang gelombang ambang itu artinya energi untuk keluar gitu ya. Energi keluarnya adalah W. W itu sama dengan sama kalau energi itu Hc per lambda gitu ya. Hc per lambda berarti karena di sini adalah logam lambda, maka W-nya itu adalah Hc dibagi dengan lambda. Berarti kalau panjang gelombangnya lambda, maka energi ambangnya itu adalah Hc per lambda. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang pertama seperti ini. Nah, yang kedua adalah
jika diberi panjang gelombang lambda per 2 timbul energi kinetik E. Nah, artinya kita lihat di sini, ini sebenarnya matematika, permainan matematika aja gitu ya. Energi fotonnya ini, energi fotonnya itu sama dengan W ditambah E gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau energi fotonnya itu dikasih lambda per 2. Oh, berarti di sini adalah Hc per lambda per 2. Nah, kira-kira itu gitu ya. Ini sama dengan W ditambah E. Ditambah timbul energi kinetik sebesar E. Nah, terus dari sini yang ketiga adalah ternyata kalau dikasih lambda per 3, energi kinetiknya menjadi berapa? Berapa kalinya si E gitu ya. Jadi di sini adalah Hc dibagi, nah sekarang lambdanya jadi lambda per 3. Lambda per 3 ini sama dengan W ditambah E aksen. Nah, pertanyaannya adalah E aksen itu adalah sama dengan berapa E gitu ya. Maka E aksen itu sama dengan berapa E. Kira-kira itu konsepnya. Jadi kalau dikasih lambda per 2, maka dia hasilkan E. Nah, kalau lambda per 3, E aksennya itu berapa kalinya si E. Oke? Udah ada yang mulai kebayang di sini gimana cara konsep ngejelasinnya? Apa yang kita lakukan? Nah, kita lihat di sini ya. Hc dibagi lambda per 2 itu bisa saya tuliskan lambda 2 ini naikin ke atas saja. Jadi 2Hc dibagi lambda. Nah, itu sama dengan W ditambah E. Oke, kalau yang ini gimana? Kalau yang ini kita lihat lambda per 3 berarti ini adalah 3Hc dibagi lambda. Itu sama dengan W ditambah E aksen. Ya, ini cuma ngeganti pangkatnya ke atas gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat tanpa ini pun sebenarnya bisa kalian bayangkan seperti ini. Tadi dikatakan W itu adalah Hc per lambda. Oh, ini tuh sama dengan Hc per lambda nih di sini. Ini tuh adalah Hc per lambda. Nah, si W itu adalah Hc dibagi lambda, itu ya. Atau saya tuliskan Hc per lambda. 2Hc per lambda sama dengan Hc per lambda ditambah E. Nah, jadi di sini kita ambil kesimpulan apa nih? Oh, maka E-nya itu sebenarnya apa? Oh, E itu sebenarnya adalah, tinggal dikurangin aja 2Hc per lambda dikurangi Hc per lambda. Maka kesimpulannya adalah E itu sama dengan Hc per lambda. Gitu ya. Ini kan Hc per lambda ditambah Hc per lambda itu sama dengan 2Hc per lambda. Oh, kalau gitu kita dapatkan Hc per lambda. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau E aksen gimana? E aksen sama dengan, nah kita lihat di sini. Ini juga sama, W itu kan sama dengan Hc dibagi lambda. Kita lihat dari sini, W itu sama dengan Hc dibagi lambda. Maka E aksen sama dengan berapa? Ya berarti 3Hc dikurangi Hc per lambda. Nah di sini kita dapetin 3Hc dikurangi Hc per lambda ini adalah 2Hc per lambda. Nah dari sini kita bisa ngambil kesimpulan apa? Oh ternyata kalau E itu adalah Hc per lambda, maka E aksen itu adalah E aksennya itu sama dengan 2E. 2E. Itu ya. Ini kan 2, ini adalah E. Jadi sebenarnya ini cuma matematikanya aja. Lambdanya dinaikin ke atas. Ya, oke. Ini 2 sama dengan Hc per lambda ditambah E. Jadi ini 3Hc per lambda jadi ini. Oke. Yuk kita coba lagi supaya habis nih materi soalnya dulu. Nanti kita coba latihan-latihan ngitungnya supaya lebih mudah. Oh ya ini sekarang kita lihat jika matahari, ya ini mungkin agak sedikit berbeda ininya gitu ya konsepnya. Cuman saya mencoba ini melihat kira-kira seperti apa sih menghitung matahari, menghitung energinya si matahari itu ya. Sebenarnya ini masuk nanti ke fisika modern tentang apa energinya di sebuah benda gitu ya. Nah jadi kita lihat di sini sebenarnya kalau secara teorinya gini. Jadi kalau misalnya sebuah benda punya massa m gitu ya, sebuah benda punya massa m. Nah ini sebuah benda punya massa m gitu ya. Maka si benda ini bisa saya rubah jadi energi. Bisa saya rubah jadi energi.
Maksudnya gimana? Ya, kalau biasanya kan kita ini mungkin yang terkenalnya itu dengan pemahaman seperti ini. E sama dengan mc kuadrat. Nah, ini Einstein ya, rumus relativitas Einstein energi. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kalau saya punya sebuah benda bermasa M, maka benda ini bisa saya jadikan energi. Nah, sebesar berapa energi yang dihasilkan? Ya, kita bisa bayangkan kalau misalnya masanya 1 kilo, gitu ya. Kalau misalnya di sini M-nya 1 kilo, maka kalau si 1 kilo itu saya hilangkan, saya ganti energi, maka kita dapatkan berarti energinya itu sama dengan 1 dikalikan C kuadrat. C kuadrat itu artinya 1 dikalikan 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Gitu ya. Ini sebesar 9 kali 10 pangkat 16 Joule. Segimana ini? Energinya luar biasa besar sekali, gitu ya. Kalau energi 1 kilo ini jadiin bahan bakar mungkin bisa bisa memanaskan lautan gitu ya. Bisa mendidihkan lautan gitu ya. Kira-kira lah itu aja gambarannya aja. Nah, cuman kita lihat bahwa masa perubahan ini tidak terjadi di laboratorium gitu ya. Ini terjadinya di matahari. Jadi massa matahari itu berubah jadi energi matahari gitu ya, dengan reaksi reaksi fusinya seperti apa gitu ya, sehingga bisa terbentuk seperti ini. Nah, biasanya kan kalau kita 1 liter bensin paling jaraknya cuma berapa kilo gitu ya. Nah, kalau di sini kalau kita pakai tenaga nuklir, energi nuklir ini menghasilkan energi yang besar sekali. Nah, sebenarnya konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat matahari itu memancarkan energi sebesar 3,9 kali 10 pangkat 26 watt gitu ya. Jadi daya matahari itu sebesar 3,9 kali 10 pangkat 26 watt. Watt itu artinya joule per detik gitu ya. Jadi kalau dituliskan ini adalah 3,9 kali 10 pangkat 26 joule per detik. Nah, sekian joule per detik. Nah, kira-kira sedetiknya itu ngabisin berapa kilogram? Nah, sedetiknya itu ngabisin berapa kilogram gitu ya. Ini dayanya sekian. Nah, berarti energinya kita dapatkan E sama dengan mc kuadrat, ini bisa kita gunakan gitu ya. E sama dengan mc kuadrat. mc kuadrat. Nah, energi yang dihasilkan ini sebesar 3,9 kali 10 pangkat 26, 3,9 kali 10 pangkat 26 itu identik atau sama dengan massa berapa gitu ya. Kita kalikan dengan C kuadrat. C kuadrat itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita dapatkan di sini, kalau energinya mataharinya seperti ini, maka akan kita dapatkan M-nya itu sama dengan 3,9 kali 10 pangkat 26, kita bagi dengan, ini adalah 9 kali 10 pangkat 16. 10 pangkat 16 gitu ya. Nah, kalian bisa bayangkan ini kira-kira berapa besarnya gitu ya. Ini 10 pangkat 10. Nah, kalau ini 10 pangkat 10, ini 3,9 dibagi 9. Sekitar 4 dibagi 9. Nah, kita bisa dekati aja angkanya. Pasti 0, gitu ya. Nah, ini semua 4,3. Ini jadi sebenarnya 3,9 dibagi 9 itu adalah 0,43. Jadi kalau dituliskannya adalah 0,43 kali 10 pangkat 10 kilogram. Atau kalau di sini jadinya adalah 4,3 kali 10 pangkat 9 kilogram. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini sebenarnya ada membahas tentang perubahan materi menjadi energi. Materi menjadi energi, gitu ya. Jadi energi yang dihasilkan 1 kilo itu seperti ini. Kalau kita punya energinya sekian, berarti berapa kilo, gitu ya. Ini sebenarnya ini saja membagi pembagian energi, itu ya. Oke. Nah, masih ada waktu. Sebelum ini kita coba ke soal terakhir dulu ya, biar tuntas dulu ini soalnya. Nah, oke, jawabannya E. Oke, di sini kita lihat. Nah, oke. Yuk kita lihat di sini.
Ya, ini sebenarnya cuman ngotak-ngatik rumus gitu ya. Ngotak-ngatik rumusnya gimana supaya dapetin angka ini. Yuk kita coba. Dalam efek fotolistrik, nah jika sinar yang dihasilkannya sekian, maka bagaimana itu ya? Dikalikan 2, maka kecepatan elektron menjadi kecepatan elektron. Oh ya, kecepatan elektron. Ya mungkin kita bisa bayangkan seperti ini gitu ya. Energi foton. Nah, kalau tetap fotolistrik itu kita patokannya gitu aja. Energi foton itu sama dengan untuk keluar W ditambah dengan energi kinetik gitu ya. Energi kinetik elektron. Nah, di sini kecepatan itu pasti hubungannya sama energi gitu ya. Oh, berarti di sini kita dapatkan energi foton itu adalah, oh ini frekuensi semua. Berarti ini adalah H kali F sama dengan W ditambah energi kinetik. Oh, energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, sebenarnya ditanyanya V-nya berapa gitu ya. V-nya di sini berapa. Nah, cuman di sini dikatakan jika frekuensi yang datang dikalikan didua kalikan. Didua kalikan itu artinya apa? Nah, berarti energi fotonnya itu menjadi 2 kali. Menjadi 2 kali. Berarti kita dapatkan di sini energi fotonnya itu menjadi 2 kali semula. Nah, ini menjadi 2 kali semula. Gitu ya. Maka akan kita dapatkan berapa kecepatannya. Ya, udah mulai kebayang. Ini akar karena di sini kecepatan itu ada kuadratnya. Berarti nanti pasti timbul akar gitu ya. Kalau ini tinggal dipindahkan aja posisi ininya, jadi akan kita dapatkan 2HF dikurangi dengan W, gitu ya. Nah, kita lihat ini dikalikan 2 semua. Ini dikalikan 2, ini juga dikalikan 2 supaya hilang. Ini dikalikan 2, ini dikalikan 2. Terus ini dibagi dengan M. Ini dibagi M, ini dibagi M. Oke. Nah, supaya jadi terus kita lihat ini diakarin. Ya, udah ketemu ya kira-kira berapa? Ini kita kalikan 2, 2 kali setengah, 2 kali 2, 4, 4HF dibagi M, maka jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Akar dari 4HF dibagi M dikurangi 2W per M. Nah, ini sebenarnya konsepnya dari sini. Itu ya, saya yakin ini tinggal ngotak-ngatik rumusnya aja supaya sesuai dengan yang diharapkan si pembuat soal. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya kita sudah latihan berapa soal nih dari kalau nggak salah ini pertemuan ketiga ya. Setiap pertemuan itu kalian ngerjain soal tryout itu 10 10 20 20 20 soal kali 3 berarti udah kalian ngerjain soal 60 soal tentang dualisme partikel gelombang gitu ya. Nah, 60 itu sebenarnya kalau kalian pelajari itu sebenarnya rangkuman dari beberapa soal PTN yang muncul gitu ya. Kira-kira itu. Jadi kalau 60-nya itu kalian sudah bisa kuasai, sebenarnya kalian percaya diri bisa lah kalau yang berhubungan dengan dualisme partikel gelombang ini bisa gitu ya. Tinggal saya memperkuat aja kira-kira tekniknya seperti apa gitu ya. Nah, itu gambarannya. Nanti ada post-test lagi yang kedua. Post-test kedua saya harapkan ya kalian lebih terbiasa menghitungnya gitu ya. Lebih terbiasa dengan konsep dengan teknik-tekniknya. Tadi yang sering keluar itu adalah HC per lambda gitu ya. H kali C berapa, H dibagi MC berapa dan sebagainya. Nah, itu jadi semakin sering kalian mengerjakan ini, kalian akan semakin yakin lah, percaya diri saya mampu gitu ya. Pertemuan berikutnya pertemuan nanti mungkin minggu depan mungkin tentang penghabiskan tentang relativitas sama fisika inti ya. Nah, oke, kira-kira ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Saya mau lihat rangkuman rumus yang tadi, Kak. Oh ya, rangkuman rumus ya. Oke, saya ambil contoh di sini. Rangkuman rumus itu saya sebenarnya cuman bikin seminimal mungkin. Nah, seminimal mungkin itu yang ini. Nah, kalau saya perkecil kira-kira ini ya. Nah, di sini. Jadi sebenarnya kita belajar 4 ini aja nih. Ada radiasi benda hitam, itu ya, lambda sebanding dengan temperatur, intensitas sebanding dengan T pangkat 4. Nah, terus dualisme partikel gelombang, gitu ya. Di sini
yang namanya partikel itu punya momentum, sedangkan gelombang punya lambda. Bisa dibayangkan seperti itu gitu ya. Nah, ternyata momentum sama lambda itu ada hubungan. Momentum itu sama dengan H dibagi lambda, itu ya. Jadi kalau kita tahu lambda, maka kita tahu momentum, atau kebalikannya, tahu momentum, tahu lambda. Nah, terus yang kita ketahui lagi bahwa gelombang itu punya energi, namanya energi foton, gitu ya, H kali F atau Hc per lambda. Oke, terus di sini efek fotolistrik. Efek fotolistrik tadi yang ngebayanginnya tadi ya, ada energi foton mengenai logam, terus si elektronnya bisa kabur, gitu ya. Nah, kalau efek Compton ada gelombang mengenai elektron, terus dibelokkan. Kira-kira seperti itu. Nah, cuman yang penting, yang sebenarnya yang pengen saya harapkan itu adalah kita itu di sini bermain dengan gelombang dan elektron. Jadi sebenarnya dua benda itu aja yang kita mainkan, gitu ya. Nah, makanya di sini perlu kita pahami dulu apa itu gelombang, gitu ya. Gelombang itu apa? Oh, gelombang itu dia punya lambda. Nah, kalau saya tahu lambda, maka saya bisa tahu energi foton sama momentumnya. Itu sebenarnya konsepnya. Jadi cahaya, kemarin saya jelaskan, cahaya itu punya warna merah sampai ke ungu, gitu ya. Merah itu berapa, ungu itu berapa. Nah, terus karena kita bermain dengan elektron, maka kita tahu juga nih elektron itu sifatnya apa. Elektron itu punya massa, punya percepatan, gitu ya. Nah, cuman kecepatannya itu bisa kita peroleh dari kalan energi, gitu ya. Kalan energinya ya prinsipnya sama kayak benda jatuh, gitu ya. Benda jatuh itu, benda ini punya kecepatan karena ada energi potensial. Nah, sama kalau di sini MGH, ini Q kali V. Kira-kira seperti itu energi kinetiknya, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau rangkumannya sih seperti itu ya. Cuman variasi soalnya lumayan, bisa divariasikan seperti ini. Jadi kita bermain dengan radiasi benda hitam dan ini. Ya sebenarnya gini tekniknya, kalau dulu saya membayangkannya gini. Jadi kalian coba lihat dulu di sini gitu ya. Mungkin kalau kalian sebelum tidur, coba kalian mampu nggak kalian menuliskan seperti ini lagi gitu ya. Artinya mentransfer yang kalian ingat itu ke dalam kertas gitu ya. Kira-kira ketika kalian membaca ini sekilas, nah terus kalian transfer apa yang kalian ingat, kalian masukkan ke dalam kertas. Nanti dari kertas itu kalian tahu kira-kira berapa sih persentase yang saya belum tahu gitu ya. Kadang-kadang kan kita lupa, oh partikel itu elektron itu masanya berapa gitu ya. Oh ternyata saya belum tahu, saya lupa dengan ini, sering lupa dan sebagainya. Nah itu tekniknya satu, cara meringkas itu artinya yang sudah kita ketahui itu coba kalian tuliskan gitu ya. Nggak harus bagus sih sebenarnya, cuman kira-kira dari situ kalian bisa membayangkan sampai di mana kalian bisa istilahnya memahami atau mengingat dari yang saya ajarkan, itu ya, berapa persen gitu ya, kalau diulang-ulang dan sebagainya. Nanti kita tinggal tambahin, oh ternyata apa yang saya belum tahu itu kita perbaiki. Nah, ya sebagai ini, satu lagi, ya ini yang saya sering lihat gitu ya, kadang-kadang kita udah tahu ini caranya ngitung dan sebagainya, ternyata di sini kita akan mendapatkan hitungan yang kayak tadi, gimana sih ngitungnya gitu ya. Hampir kebanyakan siswa ketika saya lihat itu adalah bermasalah di teknik menghitungnya. Kayak tadi di beberapa soal itu ada, waduh ini males ngitungnya gitu ya, melihat akar kayak misalnya seperti ini, terus pangkatnya besar dan sebagainya gitu ya. Nah itu ada, saya mau sedikit ajarkan triknya gitu ya. Ya oke, kita refreshing dulu sebentar. Coba kalian perhatikan ini. Ada yang bisa menjawab ini dengan sangat cepat nggak ya? Kita lihat. Saya biasanya di awal pertemuan, itu ya, di awal pertemuan, saya pengen mengetahui kira-kira berapa persen yang bisa mengerjakan soal ini, gitu ya. Soalnya sederhana. Ini yang soal yang sering keluar dalam fisika juga, itu ya, hitungan yang sering keluar dalam fisika. 0,8 saya bagi dengan 1,25. Ya, oke, saya langsung bagikan ke yang lainnya. Kira-kira ada yang bisa langsung tahu nggak jawabannya? Berapakah akar 0,8 dibagi 1,25? Nah, karena nanti kalian di fisika modern itu pasti ketemunya seperti ini ya. Bilangan-bilangannya koma, udah gitu ada akarnya. Kalau kalian tidak terbiasa dengan ini, kalian akan bingung. Wah, gimana ngitungnya gitu ya. Yuk, ada yang udah tahu caranya gimana? Berapakah akar 0,8 dibagi 1,25?
Coba sambil dilihat sekilas saja ya. Sekilas ada yang bisa mengerjakan soal ini nggak? Nggak apa-apa, jawabannya apa aja bebas. Tapi saya pengen melihat kira-kira begitu ngelihat soal seperti ini, apa yang kalian pikirkan? Pecahannya aku selesaiin dulu terus diakarin, Kak. Pecahannya diselesain dulu, diakarin ya. Oke, betul. Triknya adalah pecahannya dia selesaikan. Bisa langsung ketemu nggak jawabannya? Bisa langsung kelihatan nggak tanpa proses ke sana gitu ya? Tapi bisa langsung kelihatan nggak kira-kira apa yang hasilnya berapa? Kalau saya dapatnya pecahan, Kak. Pecahannya berapa? 4/5/25. Masih pecahan ya. Kalau dari dalam desimal bisa nggak langsung ketemu jawabannya? Ya, gimana? Kira-kira ketemu nggak kalau langsung kalau dalam desimal? Berapakah hasilnya dalam desimal, gitu ya? Ya, oke. Ini hasil ini aja, hasil saya survei gitu ya. Ternyata banyak yang begitu melihat seperti ini itu adalah berusaha menghitung, artinya 0,8 saya bagi dulu 1,25, terus saya akarkan dan sebagainya. Jadi pada dasarnya setiap orang itu adalah berusaha menghitung dulu. Begitu ngelihat angka, orang itu pengen dia menghitung, gitu ya. Ini apa istilahnya naluri, begitu ngelihat angka itu pengen dia menghitung, gitu ya. Nah, cuman masalahnya ketika menghitung melihat pembagian desimal terus melihat akar, langsung yang ada itu adalah kebingungan, gitu ya. Aduh, ini gimana nih, gitu ya. Hampir mayoritas bilangnya, wah Pak ini sukar, gitu ya, sulit. Oke, jadi ini sebenarnya karena kita refleks, terbiasa melihat angka, pengennya menghitung, dan akhirnya kita stuck gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada yang saya arahkan. Kalau dalam fisika sebenarnya kita tidak diarahkan untuk menghitung sampai rumit, gitu ya. Nah, cuman di sini kita pandai melihat relasi. Coba apa hubungannya, gitu ya. Ini yang saya selalu tekankan. Apa hubungannya, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Sebenarnya ini bisa jadi lebih mudah kalau kalian membayangkan seperti ini. Kalian jawab dengan refleks, gitu ya. Kalau kalian melihat angka 0,5, yang kebayang sama kalian apa? Coba, kalau 0,5 yang kebayang berapa? Begitu ngedengar. Ya. 2,5. Oke, ini kalian bisa menjawab refleks setengah. Kalau sekarang saya bagi 0,25, ini sering muncul nih, 0,25. Ini berapa? Seperempat. Oke, seperempat ya. Nah, oke, di fisika ini akan sering muncul nih, 0,125. Kira-kira berapa? Oke, nah disinilah kalian sudah mulai refleks menjawab ini 0,125 seper-8. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan di sini 1,25. 1,25. Kira-kira kalau jadiin per 8 ini berapa? Kalau 0,125 itu adalah seper-8, kalau 1,25 berapa? 10/8. Nah, 10/8. Jadi kalian tahu, oh sebenarnya 1,25 itu 10/8. Kira-kira sekarang kalau kalian tahu ini bisa kejawab ini nggak? Bisa langsung kejawab nggak? 0,8 itu apa? 0,8 itu kan 8/10. Sedangkan 1,25 adalah 10/8. Berarti kalau kita lihat ini sebenarnya bisa saya tuliskan 0,8 itu adalah 8 bagi 10. Ini saya bagi 1,25 itu adalah 10 dibagi 8. Nah, sekarang kalau dari sini ketemu nggak kira-kira angkanya berapa? 0,64. 0,64. Oke, tanpa dihitung bisa nggak kira-kira berapa? Akar, itu ya. Ini 8 kan bisa naik 8 kali 8 dibagi dengan 10 kali 10. Sama nggak? Sama, Kak. Nah, di sini kita lihat akarnya bisa hilang nih, 8-nya bisa hilang. Berarti hasilnya adalah 8/10. Atau ini adalah 0,8. Ya, sebenarnya kita lihat di sini bedanya apa? Sebenarnya caranya sama, kalian jadi pecahan dan sebagainya gitu ya. Cuman di sini saya lebih menekankan ke arah hubungan, relasi. Oh, ternyata 0,8 sama 1,25 itu ada hubungan gitu ya. Kalau ini 8/10, ini adalah 10/8. Gitu ya. Nah, kalau kalian paham ini, sekarang kalian begitu ngelihat angka ini, kalian bisa tahu langsung jawabannya. Berapakah 1,33 saya bagi dengan 0,75?
Nah, coba 1,33 saya bagi dengan 0,75 udah ketemu belum jawabannya berapa? Coba gimana nih kalau ngelihat. Tadi kan 0,8 dibagi 1,25, sekarang 1,33 saya bagi dengan 0,75. Ada yang bisa? Coba. Ya kembali yang tadi, jadi sebenarnya kita nggak menghitung sampai detail, kita cukup relasinya gitu ya. Kalau mendengar 0,75 itu apa? 0,75 itu kan adalah 3/4 gitu ya. Kalau 1,33 ini adalah 4/3. Jadi 4/3 dibagi 3/4, nanti hasilnya adalah 4/3 lagi gitu ya. Ini jawabannya adalah 1,33. Bisa kebayang? Ya, jadi nanti ada beberapa teknik lagi yang ini relasi gitu ya, yang berhubungan dengan relasi. Kayak tadi misalnya gini, 1,3 dikalikan dengan 1,3, nah dibagi 1,8 dibagi dengan 1,6. Gitu ya. Atau ini yang ininya saya hapus. Ini nggak usah saya hitung dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada yang bisa langsung tahu nggak ini jawabannya berapa? 1,3 dibagi 1,8 dibagi 1,6 tanpa menghitung. Maksudnya tanpa dikali-kali dulu dan sebagainya. Kayak tadi kan nih soal ini muncul ya. Oke, nanti mungkin waktunya ini kebetulan udah habis. Nanti pertemuan kedua deh kita coba latihan-latihan soal yang berhubungan dengan akar, pangkat, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kalau kalian punya trik-trik seperti ini tuh kalian bisa lebih cepat menghitung. Gitu ya, lebih memudahkan kalian dalam menghitung. Oke, dari saya sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kalau ada yang nggak paham, silakan langsung tanyakan aja, jangan ragu-ragu, gitu ya. Pokoknya kita harus yakin kita mampu mengerjakan soal-soal tentang fisika modern ini. Oke, dari saya sekian dulu. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama ya semua ya. Oke, sukses nih di post testnya yang kedua ya.